Ya, nama saya Ahmad Habib Musafa. Usia berapa Mas? Usia 28 tahun. Benar, Mas cerita Mas, ini awalnya gimana Mas? Dengan punya berapa tok kelinci terus sekarang gimana Mas? Ya, untuk peternakan kelinci ya khususnya kandang saya itu awalnya 3 ekor kelinci. Dulu kandangnya hanya kandang sederhana. Kemudian saya lihat ada potensi di dunia kelinci ya. Pertama pasar daging. Kemudian saya sempat juga berhenti karena kemarin pandemi sempat sepi sekali, nggak ada pergerakan. Terus itu mulai tahun awal tahun berapa punya 3 kelinci itu? Sekitar 2018 2020 saya sempat tidak punya kelinci karena nggak ada pasar yang jelas sih itu. Terus saya ikut asosiasi itu, terbentuk asosiasi lah Ramadan kemarin itu. Itu mulai bergeliatnya pasar kelinci khususnya di Kebumen. Kemudian malah sekarang juga merambah ke Wonosobo, Cilacap. Terus saya langsung nambah indukan, nambah juga kandang. Kemudian kandang yang pertama ini enggak muat, saya lebarin sekitar 3 meter lagi, 3x6, jadi sekarang ada 7x6 ini. Awalnya 3x6. Awalnya hanya tidak pakai kandang seperti ini, hanya di pinggiran rumah. Terus karena saya lihat ada potensi, saya buatkan kayak gini, terus saya tambah lagi nih, mudah-mudahan nanti bisa. Jadi 7 kali berapa? 7x6. Kali 6, lebar luasnya 7x6. Sekarang ada berapa kelinci nih? Kalau sekarang jumlahnya sih berapa ya? 30 mungkin. 30. Tapi masih ada yang di luar. Karena pelebaran kandang nanti saya takut banyak yang stres. Kemudian di tahun 2021 ini khususnya asosiasi itu benar-benar luar biasa. Dari Kebumen itu pengiriman bulan September hampir 6 kuintal lebih. 6 kuintal ya? Daging. Kemana itu Mas jualnya sekitar? Ke wilayah Jakarta, Bandung, Solo, Magelang. Ya sekitar ini saja sih wilayah masih Jawa, Pulau Jawa. Kemarin Bali juga ada permintaan, cuma masih terkendala di surat-surat karena penyeberangan. Penyeberang ya. Di sini tempat kumpulnya para peternak. Kadang juga ngawinkan di sini gitu. Kalau kandang saya nggak terlalu fokus karena bagian saya nanti pemasaran sama ke pemotongan sih depannya. Terus kalau di Kecamatan Kirong sendiri ada 23 peternak. Total kelinci berapa sekitar itu? Populasinya mungkin ya ada 500-an ekor. 500 ekor ya. Usia berapa mereka peternaknya Mas rata-rata Mas? Rata-rata di bawah 30 tahun. Oh gitu. Hampir 90% di bawah 30 tahun. Oh gitu. Generasi milenial lah. Padahal kan manfaat dari daging kelinci juga bagus sekali. Misalnya apa? Misalnya untuk darah tinggi itu ya. Itu juga kolesterolnya karena rendah, jadi bagus. Terus pengalaman ibu saya sendiri, itu karena saya sering motong di freezer selalu ada gitu. Beliau sering masak. Alhamdulillah karena beliau punya darah tinggi sama gula, sekarang jarang sakit lah istilahnya gitu. Iya, sehat lah ya. Sehat. Mas, kita kan guru juga ya. Maksudnya ini juga sambilan yang hobi ya. Nah itu apa yang membuat dengan mau terjun di sini Mas? Kenapa saya ambil dunia kelinci? Yang pertama, waktunya itu bisa kita yang atur. Maksudnya gini, kayak pakan kita pakai pelet. Nggak perlu nyari gitu. Ngarit nggak usah ya. Nggak perlu ngarit lah. Ya sekedar kalau pulang mungkin kayak hari Jumat, habis Jumatan itu kan agak longgar waktunya. Ya mungkin saya cari hijau-hijauan untuk seger-segeran. Terus waktu kita memberi makan juga tergantung kita. Mau 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali itu bisa. Kalau sehari sekali misal 1 indukan 1 hari 1 kali itu 1 on sekali ngasih. Mungkin sore nanti kasih lagi, sore lagi. Kalau misal mau dibuat 2 kali berarti kalau malam 70 gram, paginya 30 gram gitu. Jadi waktunya kita bisa ngatur gitu. Kalau kita misal kayak kambing atau sapi itu kan satu harus cari rumput ya, yang jelas cari rumput nih, itu yang mungkin waktunya juga butuh lama. Terus alasan yang kedua,
kelinci itu perputarannya cepat. Dari hamil hanya 30 hari, 30 sampai 32 hari sih. Kemudian sudah bisa dijual ketika sapinya umur 45 hari. Artinya sekitar 70 hari kalau peternak mau jual itu sudah bisa. Jadi menunggunya nggak terlalu lama. Kemudian berikutnya apa ya, cepet banyak gitu. Satu indukan paling tidak melahirkan 6 ekor. Iya. Jadi perputarannya cepat, asalkan kandang kita itu sudah istilahnya mortalitas rendah, tingkat kematian rendah, itu keuntungan biasanya cepat. Iya. Nah, belajar dari mana Mas dengan itu? Otodidak yang jelas. Dari tahun berapa? Tahun berapa? 2018. Memang saya sejak kecil suka dengan kelinci. Cuma dulu kan hanya suka-suka, pokoknya kan ada punya kelinci lah kayak gitu. Tapi begitu menginjak, wah, udah tambah dewasa, oh ternyata kita harus ada peluang, harus kita ambil. Iya, betul. Ini peluang luar biasa lah, terutama pedaging. Iya. Jadi pasarnya permintaan cukup tinggi. Berarti karkas tau Mas, balungan ya atau gimana? Daging balung? Ada filet, ada karkas. Nah, kalau karkas berapa? Karkas ini untuk setoran ke asosiasi per kilo 60.000. 60.000. Ya itu sudah kepala hati masuk. Kalau filet? Kadang ada permintaan tanpa kepala atau tanpa hati juga harganya beda. Gitu. Untuk filet ke asosiasi itu 90.000 per kilo ya. Bersih, gak ada balungnya itu ya. Kalau bisa jangan hanya jual karkas atau filet itu. Kemudian saya sudah beberapa kali nembusi ke angkringan itu. Kalau di istilahnya dititipi sate bagaimana itu juga cari pasar baru ya. Iya, pasar baru kayak gitu. Kalau kita jual karkas, mau. Berapa? Saya udah dapat berapa angkringan? 4 angkringan. 4 angkringan. Cuma eksekusinya belum ada yang garap gitu ya. Nanti coba cari anak muda lagi. Saya targetnya anak muda. Nanti biar dunia kelinci itu yang ngisi milenial lah. Artinya dia cara berpikirnya kan beda. Masih bisa diajak berkembang. Itu penyakitnya yang ya dasar kelinci itu penyakitnya 1 kembung, 2 mencret, ketiga ya gudigen, skabies. Ya. Terus paling itu sih. Obatnya apa bisa kayak gitu? Pengalaman dengan itu obat-obat dari toko peternakan sih ada ya. Ada juga yang pakai alami, misal skabies pakai bawang putih, dikasih laos, dikasih garam sama gitu? Minyak, ya dioleskan itu juga bisa. Gitu. Ya banyak teknik lah, tergantung dari peternaknya di lapangan. Karena beda kandang juga beda masalah ya. Beda solusi juga. Iya. Ya ciri-cirinya masih New Zealand sama yang kunci lainnya apa misalnya? Kalau New Zealand itu ketebalan daging. Oh gitu. Iya. Cirinya itu ya tebal ya dagingnya ya. Dagingnya lebih tebal, terus dari segi bentuk juga beda sih. Kalau New Zealand agak lebih bentak apa ya? Oh gitu. Tulangannya itu kecil-kecil. Iya. Kalau untuk lokal itu tulangannya besar, dagingnya enggak begitu tebal. Makanya kalau ada permintaan filet, kalau bisa itu New Zealand bobot minimal itu 2,3, nanti hasilnya lumayan untuk peternak sendiri. Nah, harganya itu ngotongnya gimana Mas? Secara umum Mas, ini ya tempat jenengan nih 30-an ekor ya misalnya ya. Sebulan bisa berapa stok, berapa kilo daging, terus modalnya berapa, hitungannya gimana? Bisa cerita? Iya. Sebenarnya gini, kalau kandang saya kan kandang keluar masuk ya. Kalau yang sudah jalan itu 30 ekor misal. Itu 30 ekor indukan, jantan punya 2 atau 3. Itu manajemen kandangnya itu kan juga penting ya. Jangan sekali dikawinkan semua gitu misal. Kalau dikawinkan semua kan kandangnya nanti butuh lebar. Terus ketika lagi tidak ada yang fattening, yang kandang pembesaran kayak gini, berarti kan kosong kandangnya. Yang nilai manfaatnya nggak ada. Manajemen kandang itu juga penting Mas. Jadi kalau punya 30 indukan tuh 28 betina 2 cowok. Iya. Jantan atau 10 betina 1 jantan. Oh gitu. Ya. Kalau 30 ya 3 lah. 3 jantannya. 3 jantan 3 jantan 30 betina gitu. Dengan 30 itu modalnya kelincinya sendiri berapa? Kalau kelinci indukan variatif ya, antara 350 minimnya kalau bagus. Sepasang itu? Satu indukan. Satu indukannya, sampai ya kalau nanti yang pure itu ya
bisa sampai jutaan sih. Tapi kalau untuk kita masuk ke daging, yang penting bodinya masuk, bobotnya masuk, terus anaknya banyak, makanya lahap lah. 350 ya. Itu berapa kali lahiran terus ya? Itu terus sampai berapa bulan gitu? Atau sekali lahir dipotong gitu atau gimana? Untuk manajemen kandang bagusnya gini, kalau misal satu indukan lahir 6, itu nggak semuanya kan masuk bibit, terutama kebutuhan jantan kan bibit jantan nggak terlalu banyak. Hampir mayoritas jantan masuk ke potong. Nanti betina kalau memang bagus ya masukkan ke bibit lagi. Kalau tidak laku bibit ya masukkan ke potong lagi. Ya kayak gitu solusinya. Satu indukan bisa berkali-kali melahirkan bisa ya? Bisa. Jadi kalau satu indukan punya saya paling tua itu 4 tahun, 3,5 tahun ya itu. Itu kan manajemennya gini, kalau satu siklus misal kawin, terus melahirkan sampai nyapih itu habis pakan sekitar 150-an ribu lah. Oh gitu. Itu 3 bulan ya? 3 bulanan ya? Usia sapih berarti 45 hari lah, 40 sampai 45 hari. Artinya kan 75 hari. 75 hari itu ya, 150 ribu. Satu indukan sekitar 140 ribu. Terus? Itu kalau anakan misal dijual sapihan itu ya, sapihan ya semuanya lah itu sekitar 40-an ribu. Satu ekornya 6 berarti 240 ribu, keuntungan sekitar 100 ribu per indukan gitu. Iya. Kalau itu masuknya nota daging semua gitu. Ya. Tapi kan nanti otomatis ada orang nyari bibit lah selalu. Nah dari 30 itu misalnya modal berapa totalnya, omset berapa Mas, keuntungan bisa? Kalau 30 indukan per bulan keuntungan mungkin bisa sampai 1,5 sampai 2 juta lah. Bersih itu ya, ya? Bersih. Bisa lah kalau segitu. Asalkan manajemen kandang bagus, mortalitas ya di bawah 5% lah. Gitu. Itu udah bagus banget. Nah, jenengan menemukan itu udah berapa bulan? Sampai bersih 1 juta sampai 2 juta sebulan itu di berapa? 4-5 bulan ya. 4-5 bulan ya. Sebelumnya kan pasti kan ada uji coba kan. Uji coba, kematian tinggi terus. Pernah sampai matian berapa Mas sebulan Mas? Pernah awal-awal itu hampir saya cari sapian lagi, paginya mati lagi. Itu ya sering. Setiap hari mati satu gitu. Ya pas belajar sih. Dulu kandang terlalu terbuka gitu, pengap. Terus akhirnya kan ini saya bongkar lagi, saya lebarkan lagi. Itu awal-awal ya otodidak ya kayak. Iya. Misal kelinci kembung, belum bisa menangani kan dulu. Ya cari di YouTube, tanya sama peternak-peternak juga. Iya. Juga yang jelas kan kalau ekspor nanti ada 2, 1 bibit hidup, kedua karkas atau filet gitu. Kalau hidup yang jelas kan prosesnya lumayan ya, administrasi kayak gitu ya. Ada balai karantina, nanti di sana juga dikarantina. Juga resikonya besar kalau hidup. Harga memang lumayan, Pak. Berapa tuh? Ke Filipina itu per ekor antara 80 sampai 250 dolar. Oke, dolar ya. Iya. 1.200.000 sampai 3 juta. Per ekor per ekornya. Terus kalau yang karkas per ekor notanya sekitar 150.000 per kilo. Oh, lumayan ya, tinggi 3 kali lipat lah. Sebenarnya itu kalau di harga itu ke peternak kayak gitu mungkin peternak cukup berani untuk apa ya istilahnya spekulasi lebih gitu. Cuma yang jelas pasar ya. Apapun kalau usaha yang penting pasarnya. Ada ya. Iya, banyak asosiasi berdiri, saya berani agak ngajak temen terus dirikan ini karena pasarnya sudah ada gitu. Nah, bentar nih, sebelum kalau ekspor orang sana udah nyari ekspor itu belum? Ada yang ngotak ekspor belum? Sudah mulai ada ya, tapi belum ini barangnya belum ada. Barangnya itu loh. Ya, kan paling enggak 1 bulan sekian ton lah. Nah, itu berapa rata-rata berapa dibutuhkan misalnya untuk ekspor misalnya? Per ekor per bulan itu ambil 20 Pak ya. 20 ton. Iya. Itu kan sistemnya biasanya kontrak, Pak. Kontrak pakai kontainer gitu-gitu. Iya. Itu yang agak susah gitu. Iya. Di kita peternaknya kayak masih kecil terus apa ya? Belum ada ya wawasannya tentang peternak terus kadang kan ada orang yang belinya kayak gini kok dijual daging hanya segini gitu, itu masih susah juga. Iya. Kalau berpikirnya industri kelinci kan harusnya ya harus termanage dengan baik, terus penjualannya jelas itu. Ya di lapangan realitanya kan modal. Nah, ya, itu yang belum terpecahkan. Iya.
Ya nanti saya juga berharap sama pemerintah terutama Kebumen itu. Selama ini kan yang digarap itu sapi, kambing gitu kan, ayam petelur juga ya. Kelinci mudah-mudahan nanti dilirik lah. Maksudnya dari pemerintah itu ya mungkin pelatihan atau bantuan modal khusus kelinci, tapi yang benar-benar termanage dengan bagus, jangan sampai selama ini saya lihat bantuan kan turun kayak melebur gitu aja, nggak ada. Gitu. Kalau kelinci ada potensi untuk termanage dengan baik. Alasan saya bisa punya opini kayak ini karena anaknya muda-muda, Pak. Jadi pikirannya masih terbuka. Ada Instagram nggak sih? Lumayan lah, Mas. Oke, ya. Tapi NC semua ini ya. Total berapa, Mas? Ini, Mas. Kawan, Mas. Kawan. Indukan tuh berarti yang intinya berapa? 3. Kawan, katanya kali. Oke. Anak-anak kecil gini. Niki di sana Budi, Mas? Sutejo, Sitirejo, kecamatan Klirong tadi. Oh, ambil Klirong ya. Jadi mereka Bangjo. Oh, oke. Berarti udah berapa bulan sini Bu nih Bu? Baru berapa hari bukan? Oh, berapa hari, belum ada sebulanan ya. Oke. Ya. Lengkapnya. Saya Insinyur Dika Rahmawati. Bu Dika Rahmawati sebagai selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Siap, Ibu mohon tanggapan bagaimana nih perkelincian di Kebumen seperti apa ke depannya? Alhamdulillah, saya sangat apresiasi ke teman-teman APKK, Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen, yang sebenarnya baru 1 tahun ini terbentuk, tapi alhamdulillah saya sangat apresiasi karena ternyata teman-teman di APKK itu luar biasa semangatnya. Terus kita juga sudah fasilitasi kemarin dari dinas dengan temu usaha pelaku kelinci. Terus nanti dalam waktu kurang lebih seminggu lagi kita juga akan ajak teman-teman asosiasi peternak kelinci itu ke Purwokerto, ke peternakan kelinci swasta. Jadi bagaimana biar teman-teman di asosiasi peternak kelinci itu akan lebih termotivasi lagi untuk berbudidaya kelinci. Harapan kami dari dinas ya dia berusaha dari mulai hulu sampai hilir, artinya dari budidaya, dari pengolahan sampai dengan pemasaran, dan terbukti salah satu anggota APPK di sini juga mempunyai rumah organik yang di dalamnya tersaji menu-menu berbagai olahan kelinci. Dari mulai sate kelinci ya, nanti mungkin bisa bertanya ke Bu Ira selaku salah satu anggota Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen yang sudah berbagai menunya disediakan di sini. Itu ada bantuan dinas Bu, berapa banyak peternak di Kebumen ya, kelinci ya, dan populasinya sampai berapa sih potensinya kira-kira? Apa aja dipotong? 8.100 yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar dan menjadi anggota Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen kurang lebih ada 8.000 populasi dengan anggota kurang lebih 150-an Bu ya peternaknya Bu ya. Oh iya, jadi dijual kemana sih Bu biasanya Bu kalau daging kelinci Kebumen Bu kira-kira? Untuk daging kelinci Kebumen kita sudah jual dalam bentuk karkas juga ya, dalam bentuk karkas, dalam bentuk filet, dalam bentuk sate juga. Itu ada yang sampai ke luar Kabupaten Kebumen juga. Contohnya mana Pak? Ke Subang, ke Subali, sate Subali itu juga dari sini. Itu sate tawang
Tawangmangu di Solo juga Solo. dari sini, Iya. termasuk juga sudah ke Jakarta juga. Oke, ya. Jadi ini masih rintisan Bu ya. Nanti kedepannya kan mau diekspor juga rencana Bu ya. Iya. Dari dinas seperti apa akan membantu ini Bu rencana ekspor Bu? Kemarin kami baru memfasilitasi teman-teman dari asosiasi ini untuk dipertemukan dengan Balai Karantina Cilacap, Cilacap. Sehingga dengan bertemunya para teman-teman dengan narasumber dari Balai Karantina Cilacap itu mereka akan lebih tahu bagaimana sih syarat ekspor, sehingga nanti ke depan mungkin bisa lebih meningkatkan perekonomian teman-teman di asosiasi ini. Nah kedepannya kan memang butuh pendampingan Bu. Apa yang rencananya mau dibikin lagi Bu dengan teman-teman ini Bu? Dari dinas Bu, misalnya ada kontrol macam-macam Bu. Ya, kemarin dari salah satu program kerja teman-teman asosiasi ingin dilatih pemanfaatan kulit kelinci, karena selama ini memang belum terlalu termanfaatkan ya, jadi masih mungkin dianggap sebagai limbah dan bagaimana. Insya Allah kami akan memfasilitasi, kami akan mengundang narasumber untuk membuat kerajinan dari kulit kelinci tersebut. Oh gitu, ya harapannya juga bisa diekspor juga Bu, harapannya Bisa Bu diekspor ya. juga. Oke. Jadi harapan kami kelinci itu dari mulai kulitnya, dagingnya, tulangnya, bahkan kotorannya dan urinnya itu bisa Bisa semua ya, untuk siap. pupuk juga. Oke, matur. Dengan Bu Ira mungkin Bu bisa diceritakan Bu, ini tempat apa sih Bu, lalu apa yang ditawarkan di sini? Olahan apa aja gitu misalnya? Oke, terima kasih. Kalau di sini itu dulunya memang namanya wisata edukasi omah organik, tapi begitu ada pandemi kita kan berhenti nih selama 2 tahun. Akhirnya ketika ketemu dengan teman-teman kita terbentuk dengan namanya Asosiasi Kelinci Kebumen, inisiatif nih. Saya kan di sini ada resto, akhirnya bagian pengolahannya, dan dari pengolahan daging kelinci itu sudah dibuat sembolan kelinci, sate kelinci, rica-rica, terus ada juga tongseng, ada tahu bakso yang isi kelinci gitu. Oh, gitu. Sesuai permintaan teman-teman. Abon ada? Abon kelinci juga ada. Oke. Dan alhamdulillah minatnya memang sudah banyak, lumayan gitu. Karena gini, kelinci itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Misalnya Bu. Oke, Bu, kalau yang abon sama yang bisa dikirim keluar tahu bakso tadi ya, bisa dikirim ke mana misalnya Bu? Itu dibekukan dulu, bisa dikirim keluar. Iya betul. Jadi buat disediakan itu frozen. Terus kemarin memang sudah uji coba di Subali, sudah coba. Oh gitu, ya. Jadi bisa nyerap berapa kilo di sini Bu selama sebulan misalnya atau seminggu olahan dagingnya Bu? Betul. Kalau ini kurang lebih 10 kilo sudah habis, bahkan malah kurang permintaan. Kita minta dagingnya lagi kurang. Oh gitu. Iya, alhamdulillah sudah 10 kilo itu apa? Seminggu atau sebulan atau apa? Itu seminggu. Oh seminggu. Iya. Ya. Lebih dari itu Bu ya padahal yang butuhannya. Makanya jadi kita nyari-nyari juga di luar asosiasi. Nah ini kebetulan memang kita juga buka untuk teman-teman yang mau masuk jadi anggota asosiasi kelinci, monggo silahkan gitu. Karena masih benar-benar sudah terbuka pasarnya, tapi barangnya belum ada. Harganya berapa Bu tadi Bu? Kalau yang abon sekilonya berapa? Kalau abon itu 250 gram ya, itu sudah 55.000 harga. Seperempat ya itu ya? Ya, kalau sempolan 250 gram juga harganya sudah mencapai 35.000. Oke, ya. Ini berapa tenaga kerja yang di sini misalnya Bu? Kalau di sini baru 3 3 orang ya. maksimalkan. Maksimalkan siap.